Ya, mari kita mulai dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu mengingatkan kami selalu untuk kami selalu mau mengakui dosa-dosa kami Tuhan, agar kami bisa dipulihkan. Kiranya Kau urapi juga hamba-Mu yang banyak kekurangan ini, kiranya Engkaulah yang menyempurnakan apapun yang hamba sampaikan. Dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang siap mendengarkan firman Tuhan, kita katakan amin. Ya, shalom, berjumpa kembali. Saya Pastor Ferry. Ya, kita akan melanjutkan tema tentang hidup dalam pertobatan kemarin ya. Tapi hari ini subtemanya tentang mengakui dosa. Karena mengakui dosa itu adalah bagian dari kita mau hidup dalam pertobatan. Ya, jadi semua orang banyak di belakang ini orang susah mengaku dosanya. Ya, suka ngeles, suka bohong dan lain-lain gitu ya. Nah, kita akan pelajari kenapa mengaku dosa itu penting gitu ya, dan apa sih dampaknya kalau nggak mau ngaku dosa gitu ya. Nah, ini sesuatu yang sangat penting untuk kita ketahui dan kita lakukan kalau memang mau hidup dalam pertobatan ya. Oke, next slide kita lihat. Sebenarnya dosa itu apa sih ya? Kenapa harus diakui dan lain-lain ya? Nah, dosa itu sendiri kalau kita lihat di Perjanjian Lama dalam bahasa Ibraninya itu ditulisnya hata. Nah, hatta itu artinya arti harafiah itu melenceng dari sasaran, gagal mengenai tujuan. Nah, contoh penggunaannya itu misalnya di kitab Imamat 4 ayat 2. Di situ dikatakanlah kepada orang Israel apabila seseorang tidak dengan sengaja berbuat dosa. Nah, dosa di sini dipakai katanya hatta. Lalu di Perjanjian Baru dalam bahasa Yunani, nah ini menggunakan kata hamartia. Nah, di sini arti harafiahnya meleset dari sasaran kesalahan moral atau spiritual. Nah, ini penggunaannya contohnya di Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut. Nah, dosa di sini menggunakan kata hamartia. Nah, dari dua bahasa ini gitu ya, kita dapat simpulkan bahwa dosa itu adalah tentang bagaimana pelanggaran atau meleset terhadap hukum-hukum Tuhan. Nah, di 1 Yohanes 3 ayat 4 menggambarkan arti dosa. Di situ ditulisnya setiap orang yang berbuat dosa melanggar juga hukum Allah, sebab dosa adalah pelanggaran hukum Allah. Nah, jadi dosa itu kita bersalah pada hukum-hukum Allah. Jadi dosa itu bukan hanya sekedar kesalahan, tetapi pemberontakan moral gitu terhadap Tuhan. Nah, ini lebih berat daripada hanya kesalahan gitu ya. Makanya saya suka ada hamba Tuhan yang ngomongnya gini, dosa adalah dosa, dosa bukan hanya sekedar sebuah masalah. Banyak orang menganggap dosa itu hanya masalah biasalah gitu ya. Hanya masalah hidup manusiawi banget. Biasalah kalau berbuat dosa itu mah gitu ya. Itu berarti kita tidak akan bisa hidup dalam pertobatan kalau anggapannya hanya sebagai masalah. Karena kita akan mudah kompromi. Nah, ini makanya sangat berbahaya kalau misalnya dosa kita hanya anggap sebagai sekedar sebuah masalah. Karena dosa itu bukan masalah yang mudah diselesaikan, yang bisa diselesaikan dengan solusi dari diri kita sendiri. Enggak bisa. Dosa itu jauh lebih berat dan membereskannya hanya ada solusi dari Tuhan saja. Enggak bisa mengandalkan kekuatan kita. Oke, next slide. Nah, kita lihat hukum Allah mana sih yang dilanggar? Kan tadi katanya pemberontakan terhadap hukum-hukum Allah gitu ya. Nah, hukum Allah yang mana yang kita berontak sehingga itu menjadikannya disebut dosa? Nah, hukum yang paling utama yang kita langgar, yang kita berontak adalah hukum kasih. Nah, di Perjanjian Lama itu hukum kasih ini ditulis dalam 10 perintah Allah yang ditulis di kitab Keluaran 20 ayat 1 sampai 17. Nah, dari sini dirangkumlah 10 perintah Allah yang diturunkan pada Musa yang ditulis di loh batu. Nah, di perintah pertama sampai keempat itu tentang mengasihi Tuhan. Nah, di situ dikatakan jangan ada padamu Allah lain di hadapanku.
Jangan membuat patung atau menyembah berhala. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. Nah, ini semua tentang mengasihi Tuhan. Lalu perintah yang kelima sampai 10 ini tentang mengasihi sesama. Di situ ada hormatilah ayah dan ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, dan jangan mengingini milik sesamamu. Bagaimana dengan perjanjian baru? Ternyata Yesus juga mengatakan sama. Hukumnya kasih juga. Nah, bahkan dia ringkas dari yang 10 perintah Allah ini. Nah, dengan ditulis di Lukas 10 ayat 27. Dikatakan, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap kekuatanmu, dan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi ini tentang bagaimana hukum 10 perintah Allah itu. Hukum 1 sampai 4 tentang ke Tuhan, hukum ke-5 sampai ke-10 tentang pada sesama kita. Makanya hukum kasih itu ada yang paling utama, yang sering kita langgar, yang sering kita tidak taat. Nah, di 1 Korintus 13 ayat 13 menerangkan bagaimana kasih itu yang paling besar. Demikianlah tinggal 3 hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar di antaranya adalah kasih. Ini juga yang paling banyak kita langgar hukumnya, ya, yang disebut dengan dosa tadi, ya. Lalu next slide. Ya, kita di sini lihat bagaimana sih aplikasi atau penerapannya dalam hukum kasih itu. Sehingga kita bisa tahu, oh ketika penerapannya seperti ini dan ketika saya tidak lakukan, maka itu pelanggaran terhadap penerapannya. Nah, gitu ya. Nah, penerapan hukum kasih itu ditulis di 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 8. Nah, di situ dikatakan gini, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri, dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah, dia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Ia tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi ia bersukacita karena kebenaran. Ia menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu. Kasih tidak berkesudahan, nubuat akan berakhir, bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Nah, ini semua tentang penerapan kasih itu. Dan kalau kita melakukan sebaliknya, maka itu disebut pelanggaran atau dosa. Misalnya, kalau di situ saya kasih itu sabar. Kalau nggak sabar, suka marah-marah, dosa. Nah, gitu ya. Kasih itu murah hati. Kalau kita pelit, ya kita berdosa. Karena orang yang murah hati, kalau melihat orang yang susah, wajib nolong. Nah, kalau kita tidak mau menolong, udah tahu dia susah, kita berdosa. Padahal misalnya kita mampu menolongnya. Nah, misalnya kasih itu tidak memegahkan diri dan tidak sombong misalnya. Kalau kita sombong, maka kita berdosa. Jadi sangat simpel ya, patokannya tentang apakah tindakan kita mengasihi Tuhan dan sesama enggak? Nah, dengan perbuatan, dengan perkataan kita. Nah, penerapan tentang pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum kasih itu tuh dicatat di dalam Alkitab. Nah, wujud pelanggarannya, misalnya tindakan-tindakan apa aja yang juga bisa disebut dosa. Nah, itu sering disebut dalam perbuatan daging yang ditulis di Galatia 5 ayat 19 sampai 21. Nah, di situ dikatakan perbuatan daging telah nyata, percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semua ini kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini jelas ya, misalnya dibilang perbuatan daging itu percabulan. Percabulan menentang yang tadi penerapan hukum kasih.
kasih itu tidak melakukan yang tidak sopan. Nah, gitu ya. Percabulan, perzinahan itu melakukan yang tidak sopan karena itu tidak boleh dilakukan secara hukum Tuhan ya. Nah, lalu misalnya dikatakan di sini ada perseteruan, perselisihan. Nah, ini juga sama bertentangan banget dengan kasih gitu ya. Kasih itu harus sabar gitu ya. Nah, makanya Paulus menulis ini, dia bilang bahwa ini saya peringatkan kepada kamu, kepada kita sekalian yang membaca, seperti yang pernah dia bikin dahulu. Berarti dulu dia juga melakukan ini. Nah, gitu ya. Padahal kita tahu bahwa Paulus tuh orang yang taat pada hukum Taurat. Tapi dia ngaku dia juga masih melakukan hal-hal seperti itu dulu katanya. Nah, tetapi dulu berarti sekarang udah enggak. Berarti ada momen dia berubah. Nah, kalau yang tidak berubah, dia memperingatkan kita, barang siapa yang melakukan hal demikian, tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Walaupun sudah dibaptis, walaupun sudah banyak tahu ayat firman, walaupun sudah punya Roh Kudus, tapi masih memilih untuk tidak mau dipimpin oleh Roh Kudus, untuk lebih senang hidup dalam perbuatan daging, atau hidup dalam perbuatan-perbuatan yang melawan kasih, maka tidak akan dapat bagian dalam kerajaan Allah. Ini sangat jelas ya. Makanya jangan sekali-sekali kita sengaja berbuat dosa dengan memanfaatkan kasih karunia Allah. Nah, dengan pikiran di otak kita, wah, gua kalau melakukan kesalahan, ngaku dosa aja udah beres. Udah nggak apa-apa gitu ya, lakukan aja. Hati-hati. Karena kita pun mengingatkan kita, ketika kita sengaja walaupun sudah tahu kebenaran, sudah terima karunia-karunia gitu ya, terus sengaja, terus nggak mau bertobat-bertobat gitu ya, oh pokoknya terus aja dah, pokoknya gue nanti ngaku dosa juga diampuni. Kan kita nggak tahu ya kapan kita dipanggil Tuhan ya. Ternyata tiba-tiba 1 jam lagi mati misalnya ya, nggak sempat ngaku dosa. Tetap kita tidak akan masuk dalam kerajaan Allah. Lebih baik kita punya sikap waspada dan berjaga-jaga. Hidup seakan besok mau mati. Nah, kalau besok mau mati gimana? Pasti hari ini kita jaga baik-baik. Kita akan teliti, kita akan waspada, kita akan pikirkan dulu sebelum kita ngomong, sebelum kita bertindak. Apakah ini bertentangan nggak dengan hukum kasih Tuhan? Kalau saya berkata begini, kalau saya lakukan ini, nah gitu ya, kita akan jaga banget perlakuan atau perilaku kita. Lalu kita lihat di slide berikutnya, pertobatan itu selalu diawali dengan mengakui atau menyadari bahwa dirinya sudah melanggar hukum kasih Allah itu. Lalu punya niat untuk meninggalkan perbuatan itu. Itu orang yang mau bertobat. Bukan orang yang ya salah cuma nganggapnya biasalah itu gitu ya. Terus tidak punya niat meninggalkan. Atau melakukan kesalahan diem-diem aja. Nggak mau ngomong, sembunyi aja lah. Nggak ada yang tahu ini. Dia lupa, Tuhan kan tahu ya. Nah, makanya kita wajib mengaku dosa kita. Ini sama yang ditulis di Mazmur 32 ayat 5. Dikatakan, dosaku kuberitahukan kepadamu, dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku kepada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan engkau mengampuni kesalahan karena dosaku. Nah, ini adalah bagaimana Mazmur Daud ini menulis bahwa dia pun sering mengakui kesalahannya. Kita tahu itu pernah terjadi dalam hidupnya ketika dia membunuh Uria lalu mengambil Batseba sebagai istrinya dan ditegur oleh Nabi Nathan kan. Dia langsung mengaku kesalahannya. Nah, ini orang yang sangat tahu tentang hukum Tuhan. Nah, bahwa ketika berdosa harus cepat-cepat mengakui dosa supaya dapat diperbaiki, dapat dipulihkan. Nah, gitu ya. Dan mengakui dosa itu berarti kita tahu perbuatan kita itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Kita ngaku itu tuh, gitu ya. Nah, ada waktu Yohanes Pembaptis, kan baptis banyak orang ya. Nah, lalu ada yang minta dibaptis, yaitu orang-orang Farisi, orang Saduki gitu ya. Mereka ditolak sama
Yohanes Pembaptis. Kenapa? Karena mereka orang-orang yang sombong rohani, yang tidak pernah mengakui mereka tuh orang bersalah. Nah, itu bisa kita lihat ketika ada perumpamaan tentang si imam dengan seorang pungut cukai, seorang Farisi. Nah, dia nunjuk-nunjuk tuh, saya ini orang yang sudah melakukan hukum Tuhan, aku tidak seperti si pungut cukai ini. Nah, dia membandingkan gitu ya, bahwa dia itu udah wah saleh banget, rohani banget, nah, gitu ya. Itu orang yang nggak bisa bertobat. Kenapa? Karena nggak pernah berasa salah. Nah, itu masalahnya. Nah, kita tahu bahwa, kita semua tuh pasti pernah salah, nggak mungkin nggak. Ya, makanya juga waktu ada kejadian Yesus mau menghukum seorang perempuan yang berzina kan ya, nggak ada yang berani menghukum karena Yesus tanya, "Untuk siapa yang belum pernah berdosa boleh lempar yang pertama." Dimulai dari yang tua-tua semua pergi, karena yang tua pasti lebih banyak dosanya ya. Karena kalau kita hidup lebih lama pasti kemungkinan berbuat dosa tuh lebih banyak ya. Nah itu, jadi kita harus mengakui bahwa kita ini orang yang pernah salah gitu ya. Nah dan yang kedua, yang mengaku dosa itu berarti mau bertanggung jawab atas kesalahan itu. Bahwa kita mau terima apapun yang Tuhan lakukan pada kita, baik pendisiplinan atau pengampunan daripadanya. Nah, gitu ya. Nah, lalu kita punya niat untuk memperbaiki kesalahan itu. Itu tanda kita mengaku bahwa kita berdosa, gitu ya. Walaupun Allah Maha Tahu. Nah, Allah Maha Tahu di Mazmur 139 ayat 2 dan 3, di situ ditulisnya, "Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri, Engkau mengerti pikiranku dari jauh. Engkau memeriksa aku kalau aku berjalan dan berbaring, segala jalanku Kau maklumi." Atau di Perjanjian Baru di Ibrani 4:13 dikatakan, "Dan tidak ada satu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan pertanggungjawaban." Nah, walaupun Allah Maha Tahu, gitu, walaupun kita nggak perlu ngaku Dia tahu, tetapi Allah tetap mau kita menggunakan kehendak bebas kita mengakui. Artinya apa? Walaupun Allah tahu, tapi kan belum tentu kita mau mengaku. Nah, Tuhan mau kita ngaku. Artinya tanda kita sadar itu salah. Artinya kita tanda mau tanggung jawab. Artinya tanda kita mau meninggalkan. Nah, gitu ya. Itu bagiannya kita, bukan bagiannya Tuhan. Bagian Tuhan Dia tahu. Tapi untuk mau mengakui, meninggalkan, itu bagian kita, kehendak bebas kita. Nah, contohnya misalnya, komunikasi Tuhan dengan Adam dan Hawa dan juga dengan Kain. Nah, ketika mereka melakukan dosa. Kejadian 3 ayat 9 dan 11. Tetapi Tuhan memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, "Di manakah engkau?" Ini bukannya Tuhan nggak tahu dia sembunyi di mana gitu ya. Cuma dia pengen supaya Adam ngaku aja gitu. Firman-Nya, "Siapakah yang memberitahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Pertanyaan ini bukan berarti Allah nggak tahu, Dia Maha Tahu. Tapi dia perlu pengakuan Adam. Ya, gitu ya. Lalu di Kejadian 4 ayat 9a, firman Tuhan pada Kain, "Di mana Habel adikmu itu?" Nah, ini juga menandakan bukannya Allah nggak tahu Habel di mana gitu ya. Nah, tetapi ini ingin menguji bagaimana Kain dan Adam dan Hawa itu mau nggak sih dengan kehendak bebasnya mengakui bahwa dia bersalah. Tafsir saya, ini tafsir pribadi saya ya, kalau saat itu mereka mengakui kesalahan mereka minta ampun, saya yakin mereka diampuni. Cuma mereka enggak. Nah, itu masalahnya. Jadi dari cerita kitab Kejadian kalau kita baca ya tentang Kain, tentang Adam dan Hawa gitu ya. Karena mereka enggak suka ngaku, makanya mereka berdosa. Dan dosa mereka menurunkan sifat-sifat dosa pada semua keturunan mereka yang disebut manusia. Kita semua punya sifatnya dosa mereka gitu. Nah, sifat dosanya misalnya yang mereka miliki karena berdosa itu dan diturunkan pada keturunannya, itu contoh satu sifat dosa yang membuat manusia mau selalu menyembunyikan dosanya. Nah, yang membuatnya takut. Nah, itu kalau orang berbuat dosa selalu ingin sembunyi, nggak mau ngomong
dan ada rasa takut biasanya, gelisah gitu ya. Ini sama dengan mereka waktu mereka tidak mengakui. Di Kejadian 3 ayat 10, ia menjawab, "Ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi." Nah, jadi mereka sudah langsung punya sifat dosa, yaitu suka takut, suka sembunyi kalau berdosa ya. Lalu sifat dosa lain misalnya membuat manusia tidak mau mengaku dosanya, tetapi suka lempar tanggung jawab. Bukannya bertanggung jawab, malah lempar kesalahan. Nah, ini kita lihat di Kejadian 3 ayat 11 sampai 13. Di situ dikatakan firman-Nya, "Siapakah memberitahu kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah kau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu?" Ayat 12, manusia itu menjawab, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi buah pohon itu kepadaku, maka ku makan." Nah, ini Adam ketika ditanya, pertanyaannya hanya simpel, "Kamu makannya yang saya larang." Nah, bukan tanya kenapa kamu makan dibujuk oleh si Hawa, atau pertanyaannya bukan itu. Tetapi dia langsung jawabannya lempar tanggung jawab. Yang salah itu Tuhan dan Hawa. Kenapa Tuhan dan Hawa? Karena dia bilang, "Perempuan yang kau tempatkan di sisiku." Itu menyalahkan Tuhan, istilahnya salah menempatkan perempuan. Nah, harusnya membantu dia, malah menyesatkan dia gitu ya. Menyalahkan Tuhan. Nah, ini tipe-tipe orang yang punya sifat dosa. Nah, gitu ya, ketika berdosa langsung sifat dosanya ada. Dan ketika Tuhan tanya lagi pada perempuan, maka apakah yang telah kau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang memperdaya aku, maka aku makan. Sama ternyata sifat dosa yang ada pada Hawa. Dia juga lempar tanggung jawab pada ular. Nah, makanya Allah mau kita terbuka. Allah mau kita mengakui kesalahan. Keterbukaan itu awal pemulihan. Tanpa kita terbuka pada Tuhan, kita tidak bisa dipulihkan. Harus membuka diri kita. Kalau kita tutupin aja dosanya, gimana mau dibersihin gitu ya. Kita harus rela membuka dosa itu, sampah itu, dan menyerahkan itu pada Tuhan untuk dibersihkan gitu ya. Makanya di Mazmur 32 ayat 5 dikatakan, "Dosaku kuberitahukan kepadamu dan kesalahanku tidaklah kusembunyikan. Aku berkata, aku akan mengaku pada Tuhan pelanggaran-pelanggaranku, dan kau mengampuni kesalahan karena dosaku." Jadi kalau kita mengaku aja dosa kita pada Tuhan, maka Tuhan akan melakukan dua hal, yaitu akan mengampuni dan menyucikan kita. Nah, mengampuni berarti menghapus dosa kita. Menyucikan bikin kita kudus kembali, berkenan di hadapan Tuhan. Itu ada di 1 Yohanes 1 ayat 9. Dikatakan, "Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan." Nah, tanda orang yang mau bertobat pasti mengakui dosanya dengan sukarela, bukan dipaksa-paksa. "Ayo ngomong lu, ngomong." Nah, enggak ya. Nah, kalau itu mah terpaksa namanya ya, bukan mengaku. Nah, makanya manusia yang mau dilahirkan baru, yang mau dibaptis bahkan gitu ya, perlu memulai dengan pengakuan dosa. Itu juga kenapa Yohanes melakukan hal yang sama ketika membaptis. Itu bisa kita baca di Markus 1 ayat 5. Di situ dikatakan, "Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem. Dan sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis di sungai Yordan." Nah, ini ya, kalau mau baptisan, ingat, ngaku dosa dulu, baru baptisan gitu ya. Jangan menyimpan dendam, menyimpan perbuatan-perbuatan zina dan lain-lain. Mau datang baptis aja gitu ya. Makanya kenapa Yohanes Pembaptis menolak alih-alih Farisi untuk dibaptis, karena mereka nggak bisa ngaku dosa gitu ya. Ada satu cerita dalam hidup saya tentang pentingnya ngaku dosa. Waktu kecil, saya ini kan dilahirkan cacat ya, cacat kaki kanan. Nah, jadi karena cacat kaki kanan ini saya selalu memilih olahraga yang menggunakan tangan. Nah, hanya dua yang saya suka, voli sama pingpong. Nah, gitu ya. Nah, satu kali saya main voli, waktu itu masih SD. Saya lupa kelas 5 atau kelas 6 gitu ya. Nah, mainnya di halaman sekolah, di luar jam sekolah. Jadi saat itu sepi, nggak ada orang di gedung ya.
Di halamannya saya main passing dengan teman saya. Nah, kita passing, main berdua aja, pukul-pukul bolanya. Satu kali pukul terlalu kencang. Nah, saya yang pukul terlalu kencang gitu ya. Dan bolanya kena kaca jendela sekolah. Pecah kacanya. Nah, teman saya bilang, "Udah Fer, nggak ada orang ini, kita nggak usah ngomong lah, diem-diem aja." Saya setuju banget gitu ya. Apa itu kesalahan saya gitu. Nah, kebetulan di sekolah itu saya anak yang berprestasi. Nah, ya dikenal anak yang baik-baik lah, nggak nakal, ngapa gitu ya. Jadi sekolah tidak mencurigai saya. Nah, malah guru sekolah saya memberi tuduhan pada anak yang lain yang memang nakal gitu ya, dan dia dihukum. Saya tetap diam, nggak mau ngaku. Nah, gitu. Nah, tetapi setiap kali saya istirahat sekolah, kan biasa ada kantin ya, teman saya selalu memeras saya. Nah, dia bilang, "Fer, lu udahlah lu traktir gua jajan ya, kalau enggak gua lapor nih." Ya, gitu ya. Nah, saya selalu dituduh, selalu diintimidasi tentang kesalahan saya. Lama-lama nggak kuat juga, saya ini bukan dari keluarga yang kaya. Papa mama saya punya anak 15, saya anak ke-15 gitu ya. Jadi waduh yang namanya uang jajan tuh dikit banget gitu ya, sangat terbatas. Nah, jadi saya akhirnya nggak kuat, akhirnya saya bilang, "Adalah saya ngaku aja lah sama guru." Udah, saya datang ke guru saya ngaku bahwa waktu itu yang pecah itu saya. Guru saya kaget gitu kan, nggak nyangka gitu, ternyata itu anak yang tadi yang dikenal baik-baik, yang pinter gitu ya, ternyata gitu ya. Akhirnya guru saya cuma ngomel, cuma bilang, "Tahu nggak, sampai saya hukum anak yang lain, kok kamu diam aja? Padahal kalau kamu ngaku aja saya tahu kamu nggak sengaja, nggak mungkin saya hukum kamu kalau kamu ngaku." Nah gitu ya. Dan saya habis itu nggak dihukum juga, hanya dinasehatin, diomelin, udah itu aja. Tapi saya sudah bebas. Nah gitu ya, dan saya tidak lagi bisa diintimidasi dan kesalahan saya karena sudah tahu, sudah terbuka. Nah, waktu istirahat sekolah, teman saya datang lagi kan, "Fer, Fer, beliin dong itu." "Enggak," saya bilang gitu ya. "Entar gua laporin loh." "Laporin aja, gua udah kasih tahu guru." Gitu ya. Jadi sama, kalau kita suka nyimpan dosa kita, maka si iblis itu bisa selalu menuduh kita. Nah, dia jadi pendakwahnya kita kalau kita tidak ngaku. Ketika ngaku, Tuhan bersihkan dan Tuhan sucikan. Jadi kita udah aman dengan Tuhan. Nah, jadi nggak perlu takut ya. Jadi itu contoh dari kenapa perlu ngaku dosa. Lalu slide berikutnya, kita lihat pengakuan dosa itu juga harus dilakukan pada sesama. Bukan hanya pada Tuhan. Kalau dengan sesama kita nggak beres, nanti di sorga juga nggak beres. Nah, jadi langkah untuk bisa berdamai dengan Tuhan, harus berdamai juga dengan sesama kita. Nah, ini supaya untuk melepaskan ikatan dosa antara kita dengan dia ketika kita berdosa padanya. Karena waktu berbuat dosa kita saling mengikat. Nah, gitu ya. Tapi ketika kita mengakui, kita minta maaf gitu ya, maka ikatan itu lepas. Nah, Yakobus 5 ayat 16a. Dikatakan, "Karena itu hendaklah kamu saling mengaku dosamu dan saling mendoakan supaya kamu sembuh." Banyak orang nggak sembuh, padahal udah ngaku dosa sama Tuhan. Nah, masih sakit hati gitu ya. Kenapa? Karena nggak pernah melakukan pendamaian dengan sesamanya. Dan kalau kita sudah berdamai dengan sesama kita, baru kita disebut orang benar. Kalimat berikutnya, di Yakobus 5:16 itu yang B. Doa orang benar besar kuasanya. Sering ya kita dengar di gereja hamba Tuhan yang ngomong doa orang benar besar kuasanya. Tapi lupa baca ayat pertamanya, ayat di depannya. Untuk jadi benar tuh gimana? Harus berdamai dengan sesama kita dulu. Baru bisa disebut orang benar. Nah gitu ya. Jangan kita masih ribut sama istri, sama suami, sama mertua, sama anak gitu ya. Tapi di gereja, di mimbar, kita orang benar. Ah, gitu ya. Jangan ya. Doamu pasti nggak didengar Tuhan karena nggak benar. Nah gitu ya. Makanya penyembahan, pemujian itu dalam roh dan kebenaran. Artinya kita posisinya udah benar. Udah nggak ada lagi sengketa dengan orang. Nah gitu ya. Makanya dalam hal pengampunan pun sama. Nah, bila kita mengampuni kesalahan, baru kita diampuni. Matius 6 ayat 14-15. Ini ayat yang sangat jelas tentang kita harus mengampuni dosa orang lain dulu, baru kita diampuni Tuhan. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga.
Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Contoh, saya dosa bertengkar, berselisih dengan orang ya. Misalnya kalau sampai saya mukul dia atau kata-kata jahat, kan dia sakit hati gitu ya. Dan saya melakukan dosa karena melanggar hukum kasih gitu ya. Sama-sama berdosa saling ikat gitu ya. Ketika saya minta maaf sama dia memaafkan gitu ya, lepas ikatan itu. Nah, makanya sangat penting dilakukan ya. Ini pun diceritakan tentang perumpamaan orang yang berhutang banyak yang diampuni, tapi tidak mau mengampuni orang yang berhutang lebih kecil daripadanya. Itu ceritanya di Matius 18 ayat 21 sampai 35. Ada seorang hamba gitu utang banyak sama rajanya ngampunin dia, ternyata ada yang ngutang sama dia lebih kecil jumlahnya tapi dia nggak mau. Sampai raja itu marah-marah katanya kan, "Kenapa kamu tidak mengampuni sedangkan aku mengampuni kamu dengan dosa yang lebih besar?" Nah, gitu ya. Kita nih wajib mengampuni orang lain seperti Tuhan selalu mengampuni kita. Jadi pengampunan dari Tuhan dimaksudkan untuk mengubah kita jadi manusia yang juga pengampun, seperti Tuhan pengampun. Nah, gitu. Jadi jangan tidak tahu kenapa Tuhan mau mengampuni kita, ada tujuannya. Untuk mengubah kita juga jadi orang yang suka mengampuni. Kalau kita nggak mau, nah kamu lagi berontak sama Tuhan. Nggak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, makanya pengampunan juga uh, tindakan kita untuk tidak menguntungkan iblis. Iblis ini lagi kerja keras, apalagi di akhir zaman ya, mau membinasakan kita dengan menanamkan banyak bibit-bibit kebencian. Karena di dalam Alkitab bilang kalau orang yang membenci saudaranya tidak mungkin berkenan di hadapan Tuhan. Nah, gitu ya. Nah, iblis lagi bekerja keras nih sekarang. Dia nggak tampil dengan muka yang menyeramkan, nakutin kita, enggak. Dia menanamkan benih yang berbahaya. Benih dendam, benih luka batin, benih membenci. Kalau sudah ada benih itu di hati kita, dia tenang. Nah, dia sudah dapat keuntungan. Kenapa nggak perlu kerja keras lagi sama kamu jaga tuh benih, maka dia nggak usah susah kerja. Kamu pasti akan binasa. Makanya Paulus mengingatkan kita di 2 Korintus 2 ayat 10 dan 11. Dia bilang gini, sebab barang siapa yang kamu ampuni kesalahannya, aku mengampuninya juga. Sebab jika aku mengampuni, seandainya ada yang harus kuampuni, maka hal itu kubuat karena kamu di hadapan Kristus, supaya iblis jangan peroleh keuntungan atas kita. Nah, Paulus sudah bilang, kalau ada yang salah, gue ampuni juga. Supaya iblis jangan dikasih keuntungan. Jangan bikin dia jadi nggak perlu kerja. Kita udah binasa karena kita sendiri yang mau gitu ya. Makanya kita tuh kalau nggak mau mengampuni ya, masih benci dan lain-lain, kita dianggap berdosa sama dengan dosa membunuh manusia. Di 1 Yohanes 3:15, setiap orang yang membenci saudaranya ada seorang pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Orang yang membenci tidak ada hidup kekal. Mau yang sudah dibaptis, sudah tahu banyak firman, tapi ada firman yang dia tidak lakukan, mengampuni. Nah, itu tetap ditolak. Nah, makanya ini harus hati-hati ya. Saya juga sama dalam kehidupan saya punya dendam. Yang ingat ya, dosa ketika kita pelihara akan menghasilkan dosa-dosa lain. Dia akan berbuah. Sama kayak buah roh, dia berbuah gitu ya. Nah, bibit iblis juga berbuah kalau kita tanam dan kita biarkan tertanam di situ ya. Contoh waktu kecil saya suka dibully karena saya cacat kaki kanan ini. Nah, saya ketika SMA gitu ya, nah itu kan suka tuh namanya kita waktu itu kan saya yang juara umum lah gitu ya, pinter lah di kelas. Jadi kalau lagi ulangan, tuh cewek-cewek suka datang deket-deket, nah baik-baikin karena mau nyontek, nah gitu ya. Dan saya selalu suka sama wanita namanya lagi masa puber gitu ya. Tiap kali kalau saya nembak gitu ya, saya pikir dia dia suka sama saya kasih deket, ternyata cuma mau nyontek doang gitu ya. Ternyata dia selalu tolak, bilang, "Lu ngaca lu, si pincang." Nah, gitu ya. Waduh, sakit hatinya gitu ya. Bulian itu selalu tertanam di saya, tanpa saya mengampuni. Akhirnya saya punya dendam. Saya bilang nanti kalau gua sukses, banyak duit, berhasil dikerja gitu ya, saya mau kerjain nih cewek-cewek. Nah, itu. Jadi dosa dendam itu membuahkan perbuatan jahat yang lain gitu. Akhirnya di kehidupan saya benar, karena saya pintar, saya main di dunia keuangan gitu ya, saya sukses, dan saya banyak melakukan perzinahan percabulan.
Karena dendam itu, akar pahit itu ternyata bisa menghasilkan perzinahan, percabulan. Menghasilkan lagi pembunuhan. Saya banyak aborsi itu. Kenapa? Karena saya sengaja, pokoknya saya mau kerjain itu cewek. Dia mau hamil, gampang, bawa aja pergi aborsi. Minum nih obat, aborsi. Nah, gitu ya. Seakan-akan itu nggak ada dosa itu. Kalau kita nganggap itu cuma masalah. Bukan dosa terhadap Tuhan. Biasalah itu. Jadi kita kompromi. Nah ini sangat berbahaya saudara. Jangan sampai kita lakukan. Ketika saya jadi hamba Tuhan, saya diingatkan Tuhan untuk bereskan. Wanita-wanita yang pernah saya sakiti berat. Nah, satu kali saya ada 2 yang paling berat. Yang pernah saya permainkan gitu ya hati mereka itu. Padahal mereka tulus mencintai saya gitu ya. Nah, saya datangin. Saya nggak mau satu saat ketika saya berkhotbah di kotanya dia, dia nongol di gereja itu dan bilang, "Oh, pembohong nih," ya gitu ya. Nah, saya cari dia. Saya cari satu di Semarang, satu yang berasal dari Sulawesi gitu ya. Dua-duanya saya datangin dan saya bilang, "Saya mau jadi hamba Tuhan. Tapi saya mau bereskan satu persoalan saya. Dosa saya di masa lalu. Saya cuci kaki mereka. Saya minta maaf. Saya minta mereka memaafkan saya dan mendoakan saya. Agar saya bisa jadi hamba Tuhan yang baik." Dan mereka melepaskan pengampunan dengan nangis, sangat senangis-nangisnya. Karena dia bilang, "Kamu jahat dulu." Itu kalau kita mau beresin gitu ya. Maka setelah itu kita akan hidup tenang. Bahkan mantan-mantan saya ini sekarang baik sama istri saya. Suka ngirimin makanan gitu ya. Nah, jadi pemulihan itu mendatangkan damai. Nah, gitu ya. Damai dengan sesama, damai dengan Tuhan. Itu penting dilakukan. Nah, lalu set berikutnya, kalau akibatnya tidak mau mengakui, gimana? Pasti ada dampaknya kalau kita nggak mau mengakui gitu ya. Nah, di dampak yang pertama yang bisa kita lihat adalah hidup dalam kutuk penderitaan. Nah, di kitab Kejadian 3 ayat 16 dan 17, di situ dikatakan, firman-Nya pada perempuan, "Susah payah waktu mengandung akan kubuat sangat banyak. Dengan kesakitan engkau akan melahirkan anakmu. Namun engkau akan berahi kepada suamimu dan dia akan berkuasa atasmu." Lalu firman-Nya pada manusia itu, "Karena engkau mendengar perkataan istrimu dan makan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu." Kutukan pada Adam dan Hawa. Makanya itu kenapa sekarang perempuan hamil, melahirkan sakit. Nggak ada yang nggak sakit ya. Mau metode apapun pasti ujungnya sakit gitu. Kenapa? Kutuk ini. Dan itu juga kenapa wanita ada ayat di Perjanjian Baru harus tunduk dan hormat pada suaminya. Ini karena kutukan ini. Karena ditulisnya suamimu akan berkuasa atasmu. Nah, itu artinya perempuan harus tunduk. Nah, gitu ya. Ini asal muasal gitu ya. Ayat-ayat firman yang lain muncul gitu ya. Dan juga seorang pria diwajibkan bekerja. Nah, kalau ada pria yang tidak bekerja gitu ya, pasti akan gelisah, akan suka marah-marah, akan suka stres. Kenapa? Ada kutukan dalam dirinya bahwa dia harus bekerja. Pria itu bekerja, berkarya, berguna itu segalanya bagi diri seorang pria. Nah, makanya pria itu harus berfungsi kembali sebagai si pencari kerja. Jangan jadikan istrinya jadi tulang punggung keluarga. Dia tuh tulang rusuk gitu ya, bukan tulang punggung gitu ya. Contoh satu lagi, kutuk pada Kain. Nah, kutuk pada Kain juga sama. Di Kejadian 4 ayat 11-12. Dikatakan, "Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang menganggarkan mulutnya untuk menerima darah adikmu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi." Nah, itu kutuk ya ketika nggak mau ngaku ya. Dan saya juga ngalamin kutuk kemiskinan bahkan yang saya alami ketika saya berzina. Nah, gitu berzina dengan istri orang lagi gitu ya. Wah, itu benar-benar walaupun saya pintar, kerja saya hebat, punya banyak gelar gitu ya di keuangan, ternyata dalam melakukan usaha ketika saya berzina itu gagal melulu. Nah, saya bantu orang lain di perusahaan orang lain jalan, tapi usaha sendiri nggak jalan, bahkan bangkrut sampai 2 kali. Kenapa? Karena hidup dalam perzinahan. Nah, itu yang harus hati-hati ya. Kutuk itu ada ya. Nah, lalu hal yang kedua kalau kita tidak mau mengaku dosa Tuhan adalah hidup terpisah dari Tuhan. Yesaya 59 ayat 1 dan 2.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu adalah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar adalah segala dosamu. Dosa memisahkan kita dari kasih karunia Tuhan. Kita hidup tanpa Tuhan. Wah, kita nih aslinya dari Tuhan. Dia meniupkan nafas kehidupan pada kita. Bagaimana kita bisa terpisah dari sumber kita? Pasti kita akan mati ya. Sama kalau ikan-ikan diciptakan dari sumbernya air laut gitu ya. Dia harus hidup di laut, nggak bisa terpisah dari sumbernya. Dia akan mati gitu ya. Nah kita juga sama, sumber kita Tuhan. Kalau terpisah, kita mati. Nah gitu, makanya kenapa Allah bilang ketika kamu makan pohon yang kularang, kamu akan mati. Artinya terpisah dengan Tuhan gitu ya. Nah, kita juga akan kehilangan kemuliaan Allah. Kalau kita tidak mengaku dosa, di Roma 3 ayat 23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Nah, kita sudah tidak mulia lagi. Kita tadi diciptakan sebagai makhluk yang mulia, bahkan melebihi malaikat. Tetapi kalau berdosa kita jadi tidak mulia. Bahkan kita disamakan dengan malaikat yang jatuh. Nah ini harus hati-hati ya. Lalu akibat terakhir kalau kita tidak mau bertobat gitu ya. Itu pasti maut, binasa kekal. Roma 6 ayat 23. Sebab upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah adalah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Nah, makanya ini semua saya alami dulu ketika saya tidak mau mengakui, tidak mau bertobat ya. Hidup penderitaan, masuk penjara hukuman 8 tahun karena cinta uang, karena kasus money laundry ya, karena saya di keuangan gitu ya. Dan saya mengalami banyak hal, kerja nggak berhasil dan lain-lain. Makanya keterbukaan itu penting. Ya. Lalu di slide terakhir, nah di situ dikatakan orang yang mau mengakui kesalahan pasti disayang Tuhan dan yang tidak mau pasti tidak beruntung. Di Amsal 28 ayat 13 dikatakan siapa yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung, tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Atau di Kisah Para Rasul 3 ayat 19 sampai 20. Karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan agar Tuhan mendatangkan waktu kelegaan dan mengutus Yesus yang dari semula diuntukkan bagimu sebagai Kristus. Ini ayat-ayat yang menerangkan kalau kita menyembunyikan maka kita akan celaka. Banyak penderitaan, banyak kesengsaraan karena dosa. Tetapi kalau kita mengakui, kita akan kembali dipulihkan, akan disayangi Tuhan. Nah ini pentingnya keterbukaan itu awal pemulihan. Makanya Yeremia 3 ayat 12 sampai 13 dikatakan, "Pergilah, serukan perkataan-perkataan ini ke utara. Katakanlah, kembalilah hai Israel, perempuan murtad. Demikian firman Tuhan, mukaku tidak akan muram terhadap kamu, sebab aku ini murah hati. Demikian firman Tuhan, tidak akan murka untuk selama-lamanya, hanya akuilah kesalahanmu, bahwa engkau telah mendurhaka terhadap Tuhan Allahmu, telah melampiaskan cinta berahimu pada orang-orang asing di bawah setiap pohon yang rimbun dan tidak mendengarkan suaraku. Demikian firman Tuhan." Nah, jadi tidak ada orang yang tidak pernah berbuat dosa dan setiap yang berbuat dosa wajib mengakui dosanya. Nah, ini kita lihat di 1 Yohanes 1 ayat 8. Dikatakan, jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak di dalam kita. Jangan takut untuk mengaku dosa kita seberapa besar pun dosamu. Percayalah, dosa besarmu tidak melebihi kasih Allah yang maha besar, yang mampu menghapuskan dosa sebesar apapun. Yesaya 1:18. Marilah, baiklah kita berperkara. Firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Nah, makanya ini wajib kita lakukan ya, bahwa jangan takut, "Wah, saya dosanya terlalu berat, Pastor." Saya semua dosa saya pernah lakukan. Kayaknya belum pernah ada yang tidak. Tapi ketika saya benar-benar bertobat kembali pada Tuhan, Tuhan tetap mengampuni. Jangan ada kita menciptakan dosa yang tidak diampuni Tuhan. Kadang ada yang bilang, "Oh tuh,
Dosa menghujat Roh Kudus. Iya, kalau dia akhirnya bertobat pasti diampuni. Nah, tapi kalau pada akhirnya tidak bertobat ya enggak. Karena di sini jelas ayatnya, tidak ada dosa yang tidak diampuni Tuhan. Nah, dosa kawin cerai gimana, Pastor? Kalau dia mengaku dan bertobat, nah dia kembali pada pasangannya, maka dosa cerainya pasti diampuni gitu ya, karena dia bertobat gitu. Sama kayak perempuan Samaria yang di sumur bersama Tuhan, dia suaminya 6 loh, iya kan? Tuhan nggak bilang kembalilah pada suami pertamamu gitu ya. Tetapi Tuhan memberi dia air kehidupan. Nah, gitu ya. Atau Daud, dia pernah berzina dengan Batseba, walaupun dia mengalami yang namanya tabur tuai dosa. Nah, tabur tuai pasti ada. Walaupun dosa kita diampuni, tapi tabur tuainya ada. Nah, gitu ya. Tapi ketika kita bersama Tuhan, hidup dalam pertobatan, melewati tabur tuainya akan mudah karena disertai Tuhan, gitu ya. Saya pun sama. Saya bukan hanya mengaku dosa, udah saya langsung segala sesuatunya baik. Enggak ya. Saya juga bergumul dari menjadi mantan napi untuk kembali jadi hidup benar gitu ya. Wah, setengah mati karena itu tabur tuai saya gitu ya. Mau kembali memulihkan hubungan keluarga saya yang dulu dengan yang sekarang, wah setengah mati 10 tahun lamanya. Enggak gampang. Tabur tuai itu ada ya. Nah, makanya sehebat apapun karunia kita, sehebat apapun kita bisa melakukan mujizat, ngusir setan dan lain-lain, tetapi kalau kita masih orang yang tidak suka ngaku dosa, yang masih hidup dalam perbuatan-perbuatan daging, hati-hati. Matius 7 ayat 22 sampai 23 berlaku. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itu aku berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah engkau daripada hadapanku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Yuk, jangan pikir kita nih, selalu dipakai di mimbar gitu ya. Kamu berkenan. Kalau masih suka nggak ngaku dosa, masih suka nggak ngampunin, enggak. Kamu tidak dikenal Tuhan. Percaya deh, ya. Makanya jadi hamba Tuhan nggak gampang, harus jadi teladan, ya. Nah, harus mempraktekkan dulu, baru bisa kita menggembalakan jemaat. Nah, makanya saya pun ketika mengalami pemulihan Tuhan karena mengaku dosa dan bertobat, Tuhan pulihkan segala sesuatu. Yang tadinya penjara bagi saya tempat terkutuk dalam hidup saya. Saya keluar penjara, saya bilang saya nggak mau lihat lagi penjara, nggak mau lihat penjara itu. Tuhan berkata lain ketika saya bertobat. Tuhan kasih saya bisnis di penjara. Sehingga saya keluar masuk lagi penjara untuk bisnis gitu ya. Jadi supplier makanan di penjara-penjara. Dan dikasih banyak cabang. Nah itu luar biasa. Bagaimana kalau kita memulihkan diri kita, ngaku dosa, meninggalkan dosa, maka Tuhanlah yang memulihkan segala sesuatu. Apa yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah kita dengar, tidak pernah kita lihat, Tuhan sediakan menunjukkan Dia ada. Dia Tuhan, melebihi kemampuan berpikir, melebihi asumsi-asumsi kita. Saya selalu asumsi penjara pasti tempat terkutuk. Ternyata enggak tuh. Tuhan mengubahnya demikian gampang jadi berkat. Nah, gitu ya, yang menghidupi keluarga saya, pelayanan saya, luar biasa. Sesuatu yang saya anggap tidak mungkin, mustahil. Tapi nggak ada yang mustahil bagi Tuhan. Makanya mari kita mulai hidup dalam pertobatan kita dengan sering kita mengaku dosa kita dan meninggalkan. Kita masih bisa ada kemungkinan jatuh karena kita masih dalam pembaharuan, dalam proses menuju manusia yang dewasa yang sempurna, gitu ya. Masih bisa jatuh. Tapi ketika jatuh, kalau kita mengakui dosa kita, maka Tuhan akan mengembalikan kembali. Sempurna, suci kembali. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang telah mengingatkan kami, Tuhan, untuk tidak menyembunyikan kesalahan kami, untuk kami mau berkomitmen meninggalkan, dan juga kami mau berkomitmen untuk mengampuni orang-orang yang bersalah pada kami, supaya pertobatan kami sempurna di mata-Mu, Tuhan, agar kami bisa menjadi bejana yang sempurna untuk Engkau pakai, Tuhan, berguna bagi kerajaan-Mu di bumi ini. Pakai selalu hidup kami, Tuhan. Jangan perhitungkan dosa-dosa kami, Tuhan, tetapi selalu perbaharui kami
agar kami menjadi manusia yang baru, manusia dewasa, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Sehingga nanti ketika waktu kami tiba, Tuhan, Engkau mengenal kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai hamba-hamba-Mu yang setia. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kita semua yang percaya, kita katakan amin. Sampai ketemu lagi, Tuhan Yesus memberkati.